Selamat pagi, kita bertemu kembali pada mata kuliah Teknik Pengelolaan Air Pertanian. Pertemuan pertama sebelum ujian tengah semester, kita akan membahas mengenai pengantar dulu ya untuk masuk ke mata kuliah Teknik Pengelolaan Air Pertanian, yang ada beberapa topik nanti akan kita bahas pada 7 pertemuan sebelum UTS. Seperti biasanya kita harus sepakati dulu tata tertib perkuliahan. Kalau selama ini mungkin tata tertib yang berlaku untuk perkuliahan offline atau tatap muka. Nah, karena kondisi pandemi, jadi sistem atau tata tertib perkuliahan secara online sebagai berikutnya. Yang pertama, sistem online nantinya bisa secara sinkronus atau asinkronus. Sinkronus maksudnya kita akan bertemu pada waktu yang sama secara virtual dengan platform misalnya Google Meet atau Zoom. Sedangkan asinkronus, teman-teman bisa melihat materinya di e-learning, Moodle atau Google Classroom ya melalui video yang disampaikan atau materi-materi lain yang disampaikan bisa dipelajari. Jadi sistem sinkronus nanti menggunakan platform Google Meet atau Zoom. Kemudian yang linknya nanti akan dibagikan pada saat perkuliahan online-nya. Kemudian sistem asinkronus dengan platform Google Classroom atau Moodle e-learning Untan. Jadi teman-teman untuk sistem Google Classroom, platform Google Classroom akan dibagikan kode kelas, sedangkan untuk menggunakan Moodle e-learning Untan, teman-teman sudah secara otomatis masuk ke dalam kelasnya yang sudah verifikasi mata kuliah, tinggal di-enroll saja untuk mengaktifkan mahasiswa di Moodle e-learning-nya. Kemudian presensi atau kehadiran mahasiswa dicatat secara online. Ya, jadi presensi kehadiran mahasiswa dicatat secara online. Kemudian presensi online-nya akan diberikan sesuai jadwal perkuliahan. Ya, sedangkan kode atau barcode presensi setiap pertemuan bisa dilihat pada e-learning dan GCR. Jadi silakan dilihat kode dan barcode-nya di e-learning atau GCR, teman-teman silakan isi presensinya sesuai dengan jadwal perkuliahan. Kemudian jumlah kehadiran perkuliahan minimal 75%. Ya, ini saya pikir semua sudah tahu. Jadi kalau misalnya 14 kali pertemuan, teman-teman kehadirannya tidak boleh kurang dari 11 pertemuan. Kemudian mahasiswa wajib mengerjakan setiap tugas perkuliahan atau praktikum. Tugasnya nanti bisa dilihat di Google Classroom-nya yang akan diinformasikan kemudian. Kemudian UTS dan UAS juga dilakukan secara online pada GCR sesuai jadwal. Nanti teknisnya pun akan diinformasikan. Kemudian mahasiswa harus memiliki literatur atau buku dan referensi dari berbagai sumber yang berhubungan dengan perkuliahan. Adapun materi kuliah teknik pengelolaan air pertanian sebelum UTS ya. Yang pertama pengantaran pengertian teknik pengelolaan air pertanian, jadi pengantar TPAP, kemudian istilah-istilah dalam irigasi, kemudian kebutuhan air irigasi di pertemuan ketiga, kemudian pertemuan keempat juga masih membahas kebutuhan air irigasi, kemudian pertemuan kelima, keenam, dan ketujuh akan membahas mengenai manajemen air irigasi. Sedangkan setelah UTS, materinya berupa macam-macam metode irigasi, kemudian drainase, kemudian kualitas air pertanian. Untuk mata kuliah ini ada tugas yang akan saya berikan, terdiri dari tugas individu dan tugas kelompok. Tugas individu sebagai berikut ya, setiap orang wajib mengumpulkan tugas mencari jurnal internasional berbahasa Inggris mengenai irigasi dan drainase.
Jadi, setiap orang wajib mencari jurnal internasional berbahasa Inggris mengenai irigasi dan drainase. Kemudian, jurnalnya itu adalah jurnal 5 tahun terakhir. Jadi, paling tua tahun 2015, kalau bisa yang paling baru. Kemudian, jurnal yang sudah didapat dibuat ringkasan atau resume maksimal 1 halaman berbahasa Indonesia. Jadi, jurnal internasional tadi sudah didapat, kemudian silahkan dibaca keseluruhan, kemudian dibuat ringkasan dengan bahasa sendiri, kemudian berbahasa Indonesia. Ringkasan dengan bahasa sendiri ya, tidak boleh diterjemahkan dari abstrak. Jadi ringkasan dengan bahasa sendiri tidak boleh diterjemahkan dari abstrak. Kemudian tugasnya terakhir dikumpulkan tanggal 29 Maret 2021 jam 11.59 malam. Jadi tugasnya terakhir dikumpulkan tanggal 29 Maret, ini jadwalnya UTS ya. Jam 11.59 malam. Adapun teknik penulisan tugasnya atau resumenya atau ringkasannya, pertama ditulis tangan pada kertas folio bergaris. Kemudian tulisannya rapi dan bisa dibaca. Kemudian ketika ringkasan atau resume pada folio bergarisnya sudah selesai, silahkan di-scan atau difoto dan di-upload dalam bentuk PDF ke e-learning atau Google Classroom. Ya, nanti disampaikan kembali. Silahkan di-upload dalam bentuk PDF ya, dalam bentuk PDF ke e-learning. Kemudian file yang di-upload jadi ada dua, jadi file yang di-upload ada dua, terdiri dari artikel yang tadi, yang teman-teman sudah dapat artikel berbahasa Inggris, jurnal berbahasa Inggris tadi ya, jurnal internasional. Kemudian yang kedua adalah ringkasan yang ditulis dengan tulis tangan di folio bergaris, kemudian di-scan, kemudian disimpan dalam bentuk PDF, kemudian di-upload. Jadi ada dua yang di-upload tugasnya, yaitu artikelnya, kemudian ringkasannya. Jangan lupa pada ringkasannya di kertas folio bergaris ditulis identitas diri berupa nama, name, kemudian mata kuliah, dan kelasnya. Jadi itu untuk tugas individu, jangan lupa dicatat tanggalnya, kemudian teknis pengerjaan tugasnya. Kemudian tugas yang kedua adalah tugas kelompok. Tugas ini terdiri dari pembuatan video mengenai teknik pengelolaan air pertanian, baik itu irigasi dan drainase. Teknisnya nanti akan saya sampaikan di e-learningnya, nanti silahkan dibaca, kemudian disimak apa yang harus dikerjakan secara kelompok. Sebelum kita lebih lanjut, kita perlu tahu dulu, karena kaitannya dengan budidaya tanaman, ya, kita harus benar-benar paham terlebih dahulu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman. Karena tujuan kita melakukan budidaya adalah supaya tanaman itu benar-benar bisa tumbuh dan berproduksi dengan optimal sesuai dengan yang kita inginkan. Artinya, supaya tanaman itu benar-benar bisa tumbuh dan baik dan produksinya juga optimal, kita harus tahu terlebih dahulu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman tersebut. Yang pertama adalah faktor genetik atau sumber bibit. Semua mungkin sudah tahu ya. Jadi bagaimanapun pengelolaan yang kita lakukan, apabila sumber bibit atau genetik tanaman yang akan kita budidayakan tidak baik, hasilnya yang akan kita dapatkan juga akan tidak baik. Jadi sangat penting ya, genetik tanaman atau sumber bibit yang akan kita budidayakan sebagai faktor utama. Kemudian faktor lainnya adalah iklim, berupa curah hujan, El Nino, La Nina, kelembapan, intensitas penyinaran, dan angin. Kemudian faktor selanjutnya adalah lingkungan, baik itu biotik dan abiotik.
Biotik bisa terdiri dari organisme penyerbuk, kemudian organisme tanah, gulma, organisme pengganggu tanaman. Sedangkan abiotik itu berupa tanah, air, dan batuan. Nah, mata kuliah teknik pengelolaan air pertanian itu nanti akan berbicara atau membahas mengenai bagaimana air ini berpengaruh bagi pertumbuhan dan produksi tanaman, dikelola dengan baik, dengan efektif dan efisien, sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kemudian faktor yang lainnya adalah pengelolaan. Kalau semua faktor ini sudah kita penuhi, tetapi pengelolaannya tidak baik, baik itu pengolahan tanah, pemupukan, perawatan, dan panen tidak kita lakukan dengan baik, kita tidak akan mendapatkan tanaman yang kita budidayakan, pertumbuhannya akan baik dan produksinya optimal. Jadi semua faktor ini saling mendukung ya, saling terikat. Kita melakukan pengelolaan dengan baik, tapi genetik tanaman atau sumber bibitnya tidak baik, kita tidak akan mendapatkan tanaman yang baik dan produksi yang baik. Begitu juga sebaliknya, kalau genetik tanaman, lingkungan, dan pengelolaannya baik, tetapi iklimnya tidak mendukung, kita juga tidak akan mendapatkan pertumbuhan tanaman dan produksi tanaman yang baik. Hal yang perlu sama-sama kita sepakati kaitannya dengan air ya, dan mudah-mudahan ini tertanam dalam pribadi kita masing-masing. Yang pertama adalah air dan sumber-sumber air adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa. Itu tidak bisa kita pungkiri dan kita harus sepakat. Kemudian yang kedua, air merupakan zat yang paling esensial dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan. Ya, apapun makhluk hidupnya, semua memerlukan air karena air merupakan zat yang paling esensial di dalam kebutuhan. Ini juga harus kita sepakati. Kemudian kita semua tidak bisa hidup tanpa air, itu yang harus kita pahami ya. Kemudian yang terakhir, karena pentingnya air, sehingga kita wajib menjaga dan melestarikan air dan sumber-sumbernya dari kerusakan, karena itu merupakan amanat. Jadi air itu adalah amanat yang kita pegang. Air itu begitu penting, sehingga kita perlu menjaga dan melestarikan air dan sumber-sumbernya, sehingga tidak akan terjadi kerusakan dan kekurangan air. Jadi begitu pentingnya air ya bagi kehidupan kita. Ini di daerah Kalimantan Selatan di Pasar Terapung, masyarakat di sana memanfaatkan air untuk berdagang ya, karena daerahnya di bantaran sungai. Jadi transportasi kemudian perdagangan sangat memerlukan air ya. Kita bisa bayangkan kalau misalnya sungai ini surut atau tidak ada airnya, masyarakat di sana tidak akan bisa beraktivitas atau berdagang seperti ini. Kemudian masih banyak juga di tempat kita, terutama di daerah-daerah hulu, di mana masyarakatnya sangat tergantung kepada air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik itu mandi, mencuci, memasak, dan sebagainya. Sehingga kita juga bisa bayangkan apabila di daerah hulu terjadi kerusakan sumber daya lahan yang akan menyebabkan kerusakan kualitas dan kuantitas air, itu akan sangat berpengaruh terhadap saudara-saudara kita atau masyarakat di bagian hilir. Kemudian apabila terjadi penambangan liar, ya, penambangan yang tidak sesuai dengan kaidah pelestarian lingkungan, akan terjadi kerusakan atau pencemaran air yang berdampak bagi kesehatan masyarakat atau manusia. Nah, kita juga bisa bayangkan kalau misalnya air itu lestari, kita bisa jaga, kemudian kita bisa manfaatkan, kita pergunakan dengan bijaksana, baik dan efisien dan efektif. Mungkin saja air ini kita bisa gunakan sebagai sarana rekreasi atau bahkan untuk hal-hal lain, pemoto, pemotret dan sebagainya.
sangat bermanfaat sehingga sangat penting bagi kita untuk menjaga kelestarian air baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya. Apabila air sudah tercemar, kemudian sumbernya terganggu, akan terjadi seperti ini ya, akan terjadi banjir di mana-mana, kemudian belakangan ini juga kita melihat terjadi banjir bandang di mana-mana, tanah longsor dan sebagainya, karena kita tidak bisa lagi menjaga atau melestarikan lingkungan sebagai tempat penyimpanan air di bagian hulu, sehingga akan berdampak pada areal-areal di bagian hilir. Tetapi di sisi lain, pada saat musim kemarau berkepanjangan, beberapa tempat atau beberapa daerah di Indonesia terjadi kekeringan. Ya, kekeringan ini akan berdampak tidak hanya kepada manusia, tetapi pada ekosistem di perairan tersebut. Kemudian terhadap manusia pun akan berdampak terhadap di lahan-lahan pertanian, di sawah yang memerlukan air ketika musim kemarau panjang, tidak ada pasokan air, tidak ada persediaan air untuk menyirami tanaman sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian di satu sisi, karena kita tidak bisa menjaga lingkungan, tidak bisa melestarikan lingkungan, membuang sampah sembarangan, air kita pun tercemar kualitasnya sehingga tidak bisa dimanfaatkan bagi kebutuhan masyarakat. Jadi begitu pentingnya air sehingga perlu bagi kita untuk sekali lagi menjaga dan melestarikan air, karena air itu adalah amanah, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya sehingga bisa terus tersedia, kemudian bisa berfungsi dengan baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Kalau kita bercerita tentang irigasi atau pengelolaan air pertanian, kita tidak boleh terlepas dari konsep siklus hidrologi. Jadi, mungkin teman-teman sudah mengetahui siklus hidrologi itu adalah perputaran air mulai dari atmosfer, kemudian air turun ke permukaan tanah dan tanaman, kemudian masuk ke lapisan bawah, kemudian ada yang mengalir di permukaan. Jadi prosesnya pertama dari hujan yang turun, kemudian ke permukaan tanah, ya itu bisa terjadi aliran permukaan pada area-area yang miring atau runoff, kemudian sebagian masuk ke dalam tanah melalui proses infiltrasi di daerah perakaran tanah, diserap oleh tanaman, kemudian bisa menguap melalui proses evaporasi dari permukaan tanah, kemudian air yang turun tadi juga bisa akan terus masuk ke groundwater atau lapisan lebih dalam melalui proses perkolasi gitu ya. Kemudian air di groundwater ini akan mengalir ke danau dan ke laut. Kemudian begitu sebaliknya dari laut melalui proses penguapan air akan kembali ke atmosfer dalam bentuk hujan. Kemudian air juga selain melalui proses evaporasi dari tanah, penguapan dari tanah, akan kembali ke atmosfer melalui proses transpirasi. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara mengenai pengelolaan air pertanian, kita tidak boleh lepaskan prinsip atau konsep-konsep dari siklus hidrologi ini yang harus diperhatikan. Saya pikir itu untuk materi di pertemuan pertama mengenai pengantar dari mata kuliah teknik pengelolaan air pertanian. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempersiapkan diri dan bisa memahami materinya sehingga di pertemuan selanjutnya juga akan bisa memahami materinya dengan baik. Sekian untuk pertemuan pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.